Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Taufikur Rahman dari NPM 333119060. Di sini saya akan membawakan video mengenai CNC TU2A berdasarkan praktikum teknik manufaktur 2. Poin pertama yang akan kita bahas adalah prinsip kerja mesin CNC 2A. Mesin ini memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan mesin bubut konvensional. Namun perbedaan terdapat pada cara kerja dari mesin ini, yaitu dengan menggunakan kode-kode numerik sebagai proses pengerjaannya. Nah, prinsip kerjanya itu dijelaskan bahwa benda kerja yang terpasang pada cak yang berputar atau cekam berputar. Nah, kemudian nanti mata pahat akan bergerak menghampiri dan terjadilah proses pemakanan. Nah, untuk persumbuan itu sama juga persis. Nah, seperti gambar di samping. Nah, itu memiliki sumbu yang sama, yaitu X dan Z, di mana X akan bergerak melintang dan Z akan bergerak memanjang. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu program kerja dan perhitungan. Untuk membuat sebuah program benda kerja seperti ini, ada 5 perhitungan yang akan saya jelaskan di sini, dan itu belum termasuk dua pengerjaan, yaitu alur dan ulir. Nah, perhitungan pertama itu kita akan membahas tentang bagian cekung. Bagian cekung ini memiliki rumus akar A kuadrat min B kuadrat. Nah, kebetulan di sini A kuadratnya itu adalah panjang bendanya, yaitu 4 mm, dan X-nya ataupun B-nya itu merupakan tebal pemakanan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu bagian cembung. Bagian cembung itu memiliki rumus yang sama dengan cekung. Namun di sini proses pengerjaannya dibalik, di mana prosesnya itu dari atas ke bawah. Yang tadi kan pemakanannya itu dari 0,5 sampai ke 4, ya kan? Nah, di sini kita balik dari paling tinggi sampai ke paling rendah. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu perimeter. Nah, perimeter ini itu adalah salah satu bagian yang menurut saya itu agak tricky dan perlu diperhatikan, yaitu dimana di sini itu rumus yang kita gunakan itu berdasarkan bidang layang-layang. Bidang layang-layang sendiri itu ini gambarnya. Nah, di situ kita diketahui bahwa berdasarkan FWI, R yang kita dapat atau jari-jari yang kita dapat adalah 24. Yang kita lakukan pertama kali adalah mencari X-nya, yaitu untuk menghitung berapa sih panjang dari sini ya tuh. Nah, di situ itu kita akan menggunakan rumus X plus 1 sama dengan 24, di mana X didapat yaitu 23, sehingga didapatkan hasil 24 kuadrat min 23 kuadrat sama dengan 6,85 mm. Nah, karena itu 6,85 mm itu hanya setengah, sehingga kita harus dikali 2. Jadi hasilnya 13,7 mm gitu. Nah, bagian 4 ini kita akan menggunakan tirus. Tirus ini ada rumus unik juga, yaitu 15/4 dikali kedalaman potongnya. Per 4 itu adalah rumus pastinya, dan 15 itu kita dapat dari sisinya. Sehingga kita dapat nih dari X1 sampai X8. Dan bagian 5 yaitu cekungnya. Nah, bagian cekung ini sama seperti cekung yang sebelumnya, karena ukurannya kebetulan sama, yaitu 4. Nah, untuk program kerja di sini tuh ada beberapa bagian ya teman-teman. Di sini tuh ada 7 bagian utama yang bisa kita kerjakan gitu kan. Nah, yang pertama tuh dari seperti tabel awal nih yang saya share ini. Nah, di sini ini adalah tahap pemakanan yang awal. Ini angka mana yang kita gunakan, yaitu angka awal. Angka di bagian pertama, yaitu bagian cekung. Pembahasan yang ketiga, yaitu proses penguliran, pengaluran, dan pergantian pahat. Penguliran adalah suatu proses yang dilakukan untuk membentuk permukaan benda dengan bentuk bergerigi pada sebuah benda kerja. Nah, bentuknya itu bakal kayak gini. Nah, ini kan gerigi nih. Nah, umumnya itu digunain pada baut sama mur. Nah, kemudian kedua itu ada pengaluran. Pengaluran itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuat celah lebar dan kedalaman tertentu pada bagian benda kerja. Nah, sebelumnya untuk pergantian pahat itu ada kode yang khusus kita harus pakai, yaitu menggunakan kode M06. Nah, M06 ini harus kita taruh di tabel tadi. Nah, ini kita spawn tabelnya. Nah, ini M06 ini harus kita gunakan. Kemudian itu pada kolom F itu kita gunakan T. T itu sebagai pergantian pahatnya atau bisa dibilang kodenya. Nah, 04 ini angka 4 dari mana? Nah, di situ ada tulisan rata
ulir, dan alur. Nah, itu setiap petunjuk itu berdasarkan segitiga gambar di samping ini itu menunjuk satu angka. Sehingga jika dari rata ini ingin pindah ke ulir, maka kita melewatkan 4 kali tanda petunjuk 1, 2, 3, 4. Sehingga di T itu kita tulis T 0,4. Nah, kemudian dari ulir ini kita lanjut ke alur. Nah, ini kita ubah lagi dari ulir ke alur. Sehingga si T ini 0,4 dari mana? Yaitu dari perubahan dari ulir itu ke alur. Kita melewati tanda tunjuk 4 kali, sehingga kita tulis 0,4. Seperti itu. Dan sampai di akhir, karena kita ini akan mengembalikan kepada posisi semula ya, sehingga T ini kita harus sesuaikan kembali ke pahat yang utama atau pahat sebelum yang kita gunakan pada di awal, yaitu T 04 lagi untuk pahat rata. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.